Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Bulan Juni biasanya jadi bulan perayaan kebebasan kelompok minoritas identitas gender dan seksual untuk berekspresi menjadi diri mereka sendiri. Juni biasa diperingati sebagai Pride Month. Nah, ini kali saya ngobrol bareng Jennifer Emanuela, seorang transpuan perawat di Gorontalo yang sempat ikutan workshop fotografi yang dibikin KBR bareng Panya Institute tahun lalu. Lewat karya fotonya, Jennifer merayakan pilihan teman-temannya yang transpuan yang punya pekerjaan di luar salon dan penata rias, ruang dan profesi yang lazimnya ditekuni transpuan karena menyediakan ruang aman. Nah, bareng Jennifer, saya ngobrol di sela-sela pembukaan pameran foto di Jakarta International Photo Festival tahun lalu. Kita ngobrol perkara karya fotonya, pekerjaannya sebagai perawat, dan aktivitasnya di organisasi sebagai duta HIV/AIDS. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kira-kira ngapain aja sih selama ini gitu di Gorontalo gitu, keterlibatan Jennifer juga di komunitas kayak gimana gitu. Boleh cerita itu dulu Kak? Kalau aktivitas sehari-hari kan kerja gitu kan. Aku kerja sebagai perawat dan selain itu juga aku sebagai petugas lapangan untuk HIV. Jadi mengajak orang-orang yang beresiko tinggi untuk memeriksakan diri mereka ke puskesmas maupun rumah sakit. Kalau untuk keterlibatan di organisasi ya kita sering ada pertemuan. Kalau misalkan ada semacam isu-isu yang perlu dibahas ataupun ada kegiatan-kegiatan yang sebelum-sebelumnya kita programkan, kemudian kita bahas kembali bagaimana capaian yang sesuai harapan program itu. Kita ngobrolin dulu mungkin soal kerjaan Jennifer sebagai seorang perawat, sebagai seorang transpuan gitu. Penerimaan teman-teman di lingkungan kerja kayak gimana sih gitu? Apa juga terbuka dengan identitas gender Jennifer gitu? Kalau untuk saat ini sih saya tidak pernah mendapatkan hambatan selama bekerja gitu kan. Pastinya mereka menghargai lah untuk ekspresi aku gitu, ekspresi gender sebagai transpuan. Kalau aku lihat sih untuk mereka itu yang penting aku tuh bekerja secara profesional, maksudnya menjalankan tugas sesuai SOP terhadap pasien itu sendiri. Cuman kalau misalkan aku tuh kadang kan kita kan untuk kalau aku pribadi kan biasanya tuh orang lain itu kan no comment gitu. Cuma aku biasanya mancing-mancing gitu Mas untuk berbicara. Aku biasanya tanya misalkan ke teman dokter gitu, dok gimana sih pandangan dokter terhadap LGBT? Terus biasanya kan ada komentar dari mereka ya mereka pada tidak menerima gitu kan. Padahal kan secara konsep medis kalau misalkan kita lihat dari sisi kedokteran jiwa bahwa transgender itu kan bukan merupakan sebuah penyimpangan seksual ataupun merupakan kelainan seksual kan. Aku juga tapi ada dokter yang paham itu sebenarnya tapi mereka ya memang tidak menerima gitu bahwa LGBT itu nggak boleh gitu loh. Artinya salah. Dan kalau misalkan ada dokter yang satunya lagi aku tuh sempat bertanya juga. Aku kan hampir setiap dokter aku tanyain kan, artinya untuk secara tidak langsung aku tuh menyampaikan, artinya bersosialisasi lah ke mereka soal keragaman gender dan seksualitas melalui pengalaman aku sendiri itu. Ada dokter yang bilang dia sih maksudnya menerima dalam hal ini selama tidak mengganggu dia, ya terserah. Ya penting aku tuh bertanggung jawab. Tapi aja. dialog itu ada gitu, ngobrol gitu ya. Mungkin kalau buat dokter atau teman-teman kerja yang nggak nerima gitu, Jennifer juga menjelaskan nggak sih ke mereka gitu-gitu? Ada yang menerima, ada yang enggak. Maksudnya kalau misalkan mereka tetap pada pendirian mereka, aku enggak maksain. Yang penting aku udah menjelaskan konsep SOGI SC gitu kan. Bahwa keragaman gender, bahwa gender itu beragam, bukan cuma laki-laki dan perempuan. Itu yang menurut aku jelasin ke mereka gini, itu yang aku dapat informasi dari psikolog, misalnya kayak dari Mbak Kanis. Jadi aku bilang ke mereka bahwa ini bukan hasil pikiran aku sendiri gitu kan, tapi berdasarkan hasil orang-orang yang profesional, misalkan seperti psikolog ada Mbak Kanis, kemudian ada ahli agama, misalkan ada Ustadz Arif. Aku jelaskan bahwa Ustadz Arif itu adalah seorang dosen juga, kemudian belajar soal tafsir Al-Quran
bilang, jadi ini loh penjelasannya dia. Jadi terserah mereka mau menerima dan tidak menerima, yang penting aku udah bercerita soal hasil pengalaman belajar aku, entah itu dari pelatihan, workshop maupun table talk seperti itu. Terus secara umum masyarakat di Gorontalo kayak gimana sih penerimanya terhadap teman-teman queer atau transgender gitu, transpuan khususnya? Kalau aku melihat sih rata-rata sih pada menerima gitu loh. Cuman aku nggak tahu sih, maksudnya masyarakat di Gorontalo itu beda-beda sih. Kalau aku melihat itu, kalau misalkan ada kan teman-teman transgender kan ada yang penyanyi, itu mereka suka, bahkan selalu ngundang gitu buat ngeramein gitu. Cuman kadang-kala di sisi lain itu kadang nggak menerima. Aku nggak ngerti pikiran mereka itu, kadang menerima, mereka terhibur. Kalau memang mereka nggak suka mungkin nggak datang melihat kan. Cuman kadang-kala di sisi lain mereka bilang, aduh nggak boleh nih kayak gini. Tapi di sisi lain mereka menikmati teman transgender kayak misalkan menyanyi, kemudian itu kan kayak lucu-lucu gitu kan. Milih-milih gitu ya berarti ya. Dan aku juga pengalaman aku misalkan jalan gitu kan, terus ada biasanya orang-orang yang menganggap dirinya heteroseksual kemudian mengatakan aduh transgender ini dengan kata-kata yang negatif gitu kan. Namun di sisi lain kalau misalnya nggak banyak orang, mereka tuh lebih suka maksudnya lebih apa ya, terbuka gitu iya atau gitu. menerima. Tapi kalau di banyak orang seolah-olah mereka nggak menerima. Tapi kalau misalkan face to face, misalkan hanya aku dengan salah satu orang itu misalkan menerima gitu. Jadi kayak bingung sih. Biasanya kalau kayak gitu obrolan-obrolannya kayak gimana sih? Kan artinya di ruang-ruang privat mungkin mereka bisa ya ngobrol secara langsung gitu ya. Tadi yang Jennifer bilang menerima gitu. Kalau yang ada di dalam ruang-ruang privat kayak gitu biasanya ada nggak sih dialog-dialog gitu ya? Kalau misalkan ini rata-rata teman-teman heteroseksual yang kesannya tidak menerima itu jarang bertanya. Makanya aku bilang aku yang mancing duluan ke mereka. Boleh nggak sih bertanya, kira-kira menurut kamu melihat aku sebagai transgender apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya jawabannya rata-rata mereka sih larinya ke agama. Tapi kalau sehari-hari pas kerja pakai ini pakaian susternya suster? Enggak, aku pakai baju yang laki-laki gitu. Emang nggak boleh atau Iya. gimana? Ada aturan gitu atau Nggak ada pilihan aturan sih, aja? cuma aku memilih itu aja lebih ke apa ya, biar melakukan pekerjaan tuh lebih nyaman gitu. Cuman kalau misalkan aku kan dari cara berjalan, berbicara, sepertinya aku menganggap bahwa mereka tuh kayak ngerti. Kadang aku tuh walaupun berpakaian ekspresinya gender seperti laki-laki, mereka kadang manggil suster, minta tolong dong. Aku tuh dipanggil suster. Kadang-kadang teman-teman aku yang perawat, kamu dipanggil suster gitu kan. Buat aku sih nggak ada masalah. Yang penting apa ya, maksudnya itu hak mereka kan. Maksudnya dan itu walaupun hak mereka, selama aku nggak merasa sakit hati nggak jadi masalah sih buat aku. Dan maksudnya dari gaya berbicara kan aku kan agak kemayu gitu kan. Dan cara berjalan aku, makanya teman-teman aku bilang, ya ampun kamu nih kalau misalkan ini kak boleh nggak sih kalau misalkan jalan kamu itu dibikin kayak maskulin gitu. Aku bilang nggak boleh gitu. Jadi selama melayani pasien ya gayanya seperti ini aja. Karena lahirnya udah gitu gitu Iya, ya. Nggak bisa diubah ya. Kan udah aktif juga terlibat di komunitas juga ya. Itu awalnya dulu kayak gimana? Keterlibatan di organisasi itu, jadi waktu itu kan organisasi ini baru pertama kali berdiri dan di sana itu dibuka ajang pemilihan duta HIV/AIDS khusus transgender di tahun 2013. Nah waktu di tahun 2013 itu diadakan kan se-provinsi Gorontalo, jadi semua transgender di Gorontalo itu ikut, salah satunya juga aku. Dan aku waktu itu terpilih menjadi juara 1 waktu itu, menjadi duta, dan akhirnya aku tuh gabung di situ. Gabung di organisasi. Aktivitasnya ngapain aja selama ini? Di organisasi ya sesuai arahan dari ketua gitu kan. Kalau misalkan gini, tetap kan organisasi itu kan mengacu di seperti misalkan Gaya Nusantara, GWLINA. Jadi kita tuh belajar dari mereka mengenai soal SOGI SC, itu soal keragaman gender dan seksualitas. Dan kita tuh sebenarnya di organisasi kan ada program masing-masing. Cuman aku tuh bikin program untuk diri aku sendiri aja lah. Maksudnya aku mengambil makna bahwa aku harus berjalan sendiri, karena kan orang-orang di organisasi kan kadang naik kadang turun moodnya kan. Jadi aku tuh berjalan dengan diri sendiri, dengan itu bertanya itu, maksudnya memberikan umpan ke orang-orang baru pertama kali ketemu, kamu kalau misalnya lihat transgender atau lihat aku gimana gitu kan. Nah baru itu aku masuk memberikan pemahaman soal SOGI SC, bahwa ada orientasi seksual itu terbagi atas ini, ada heteroseksual, homoseksual, biseksual. Kemudian aku jelaskan soal identitas gender, ekspresi gender, kemudian seksual dan
memberikan karakteristik. Jadi kan aku hanya dari umpan balik pertanyaan itu aja, walaupun mereka nggak menerima, intinya aku tuh udah menyuarakan lah. Karena kan biasanya tuh orang-orang itu sebenarnya mau bertanya, cuman kadang-kala jangan sampai menyinggung perasaan kami kan yang transgender. Jadi sebelum mereka berpikiran yang lain-lain, biasanya kan mereka berpikiran itu kan hasil dari pikiran, aduh transgender itu gini. Padahal mereka tuh nggak belajar soal gender, nggak belajar soal orientasi seks. Makanya aku memberikan umpan balik pertanyaan kemudian. Artinya banyak yang sudah cukup terbuka gitu kan ya, mau mendengar gitu nggak sih? Kalau kemudian mereka diajak untuk ngobrol gitu ya. Rata-rata sih mau gitu berbicara. Karena aku kan nanyain tanggapan mereka. Dan rata-rata semua mau menjawab pertanyaan aku itu. Itu biasanya obrolan-obrolan kayak gitu terjadi di mana aja sih? Atau Dimanapun selama aku punya waktu kan, biasanya kan ngobrol seperti itu kan biasanya jadi panjang kan. Aku melihat waktu aja, waktu akunya. Terserah mau berbicaranya di mana, yang penting akunya punya waktu, bisa ngobrol lama dengan orang itu atau siapapun itu. Aku akan menjelaskan itu soal keragaman gender dan seksualitas. Kalau soal HIV AIDS gitu ke teman-teman, kampanyenya kayak gimana? Obrolan-obrolan kecil semacam itu kah ke teman-teman Kalau di transpuan yang Gorontalo lain? itu rata-rata kalau untuk teman-teman transgender udah memahami gitu kan. Jadi sebelum aku turun sebagai petugas lapangan, mereka tuh udah memahami karena kita di Gorontalo itu dinas kesehatan itu selalu mengumpulkan teman-teman transgender, kemudian bersosialisasi. Jadi sebenarnya mereka udah paham banget soal HIV itu sendiri. Jadi ketika diajak kayak udah ada kesadaran, bahkan nggak diajak pun mereka bakalan bertanya kalau misalnya ketemu di jalan, Jennifer kapan mau periksa lagi gitu. Jennifer udah boleh nggak periksa, udah 3 bulan, kadang-kala baru 2 bulan udah nanya lagi kapan mau periksa. Makanya angka orang-orang teman-teman transgender yang positif di Gorontalo itu sedikit sekali, bisa dihitung mungkin dengan 5 jari ini. Tadi kan sempat cerita juga kadang ada kumpul-kumpul bareng teman-teman gitu ya. Kalau di organisasi sendiri kegiatan yang reguler gitu sebulan sekali atau seminggu sekali gitu ada nggak sih? Semenjak COVID-19 ini kita udah kebanyakan udah ngobrolnya lewat grup aja. Karena kan masih kita kan beda-beda, ada anggota itu kan ada yang di kota, ada yang di kabupaten. Jadi karena agak berjauhan, kita tuh karena masih COVID-19 ini, pandemi ini, jadi kita biasanya ngobrol dulu lewat grup WhatsApp. Namun akhir-akhir ini udah ada pertemuan lagi. Biasanya 1 bulan atau 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Selama pandemi ini kan banyak teman-teman trans gitu yang kena dampak secara langsung gitu ya. Kalau di organisasi sendiri juga sempat ada kegiatan nggak sih buat nolong teman-teman gitu, ngasih bantuan gitu katakanlah? Iya, kemarin kita dari organisasi itu dapat bantuan, kemudian kita salurkan ke teman-teman yang menurut kita yang perlu kita bantu gitu. Karena kan ada teman-teman transgender yang mungkin secara ekonomi itu kurang gitu, dan kita perlu membantu teman-teman transgender tersebut, dan itu dilakukan oleh organisasi. Kita sekarang ngomongin soal foto yang dibikin Jennifer gitu. Ide awalnya sebenarnya dari mana sih pengen ngangkat cerita tentang pekerjaan teman-teman transpuan gitu? Kalau aku terinspirasi dari diri aku sendiri gitu kan, bahwa aku nih transgender tapi aku nih bisa kerja misalkan sebagai perawat. Dan ada juga kan transgender yang dokter itu kan. Jadi aku terinspirasi dari ternyata transgender itu banyak dan bisa melakukan pekerjaan apapun. Misalkan, dan contohnya dengan teman-teman di foto ini, sebelum aku benar-benar memastikan mereka transgender, aku tanya ke mereka dulu kan, kamu tuh ngerasa laki-laki atau perempuan? Mereka bilang perempuan, walaupun ekspresi mereka itu dia makanya gitu. Di pekerjaan mereka kan, kalau aku bilang terpaksa, tepat nggak sih? Terpaksa? Kalau mereka sih nggak terpaksa sih, lebih mengatur kenyamanan diri mereka gitu. Karena itu yang lebih bisa diterima orang gitu ya. Jadi mereka walaupun transgender ya, misalkan teman aku yang penjaga toko ini dan sekaligus pembuat kue ini, dia kalau malam hari itu biasanya ngumpul bareng sama aku juga. Tapi berubah menjadi ekspresi gendernya kayak perempuan gitu. Begitu juga dengan beauty advisor dan teman-teman lainnya. Punya hampir semua. Waktu ngerjain karya ini kayak gimana sih waktu itu pendekatannya ke mereka? Pertama aku jelaskan kan bahwa aku mau ikut aku sebentar ikut workshop foto dan akan ditampilkan di festival ini. Kemudian nantinya itu tujuannya untuk mengedukasi masyarakat. Artinya lewat foto, lewat karya foto ini masyarakat tuh lebih memahami, transgender itu ada pekerjaan ini, pekerjaan itu. Artinya beragam lah pekerjaannya. Dan akhirnya mereka tuh mau difoto. Gitu. Jadi tujuannya untuk mengedukasi.
Dan mereka kan rata-rata teman-teman ini mensupport gitu loh. Misalkan apapun yang, maksudnya rata-rata apapun yang aku bilang itu mereka mensupport aku gitu. Dalam hal untuk memperjuangkan hak. Tapi mereka haknya terlibat juga nggak sih di mereka sebenarnya organisasi? nggak terlibat di organisasi, cuman kalau misalkan ada sosialisasi, kita biasanya ngundang mereka. Misalkan teman-teman ikut pelatihan dari misalkan dari GWL INA atau misalkan yang dilakukan oleh Gaya Nusantara. Terus teman-teman yang dari organisasi biasanya kan akan mempresentasikan kan apa yang mereka dapat ketika mengikuti pelatihan atau workshop itu, dan biasanya kita ngundang mereka ini. Meskipun orang punya cerita masing-masing gitu. Kalau yang Jennifer dengar gitu pengalamannya lebih kurang sama nggak sih sama yang Jennifer alami di lingkungan pekerjaan katakanlah? Ada diskriminasi atau nggak ada atau kayak gimana? Kayaknya tidak ada sih, karena kan kalau aku lihat sih di pekerjaan mereka, walaupun ada beberapa orang yang kerja bareng orang atau dengan perusahaan, mereka tuh nggak melihat gender ataupun ekspresi gender, yang penting tuh hasil. Jadi misalkan contoh teman aku yang beauty advisor kan atau BA ini kan mereka kan ada target. Jadi selama ini dia udah 3 tahun sebagai beauty advisor dan itu mencapai target, dan dari perusahaan tidak mempermasalahkan ekspresi gender. Begitu juga dengan teman aku yang penjual kue ini sekaligus penjaga toko ini, dia dipercayakan oleh bosnya itu mengelola keuangan. Padahal bosnya tuh tahu kalau misalnya di malam hari dia tuh ekspresi gendernya kayak perempuan, tapi nggak mempermasalahkan itu sedikit pun. Katanya yang penting kita tuh jujur, apalagi masalah keuangan kan. Ini kan sebenarnya jauh dari stereotip ya pekerjaan teman-teman transpuan kan. Itu yang pengen sebenarnya diangkat juga ya. Iya, itu yang maksudnya aku tuh mau masyarakat tuh tahu, oh ternyata transpuan juga bisa ya, seperti kan mungkin orang-orang heteroseksual akan melihat ini, oh ternyata pedagang bukan yang perempuan atau laki-laki, ternyata ada juga loh transpuan yang ini, ternyata tuh mereka tuh bisa. Artinya walaupun gak menjelaskan secara detail soal keragaman gender, ceritanya mereka ada tanda tanya lah, kok mereka bisa sama seperti kita gitu. Cerita prosesnya deh, bikin karya ini dulu kayak gimana? Kita mengikuti workshop kan yang dilakukan oleh KBR kurang lebih 6 minggu. Kemudian ya pasti ada tantangan. Semua peserta sih sebenarnya mempunyai tantangan. Namun tantangan aku tuh, aku ngerasa bahwa waktu buat karya ini aku pertama terinfeksi COVID-19. Kemudian harus tetap mengikuti workshop. Kemudian di akhir-akhir workshop kedua orang tua aku tuh meninggal, mama sama papa aku. Jadi benar-benar tantangan, padahal sebenarnya untuk teman-teman yang mau difoto itu sebenarnya banyak sekali sebenarnya. Cuman di sisi lain aku secara psikis masih sangat kehilangan orang tua. Jadi ya mau bagaimanapun kan udah secara profesional aku harus menyelesaikan tugas ini. Jadi tantangannya itu benar-benar sulit, dan ini kan kali pertama aku melakukan foto gitu. Oh ternyata foto itu ada embel-embelnya, nggak semudah yang kita bayangkan. Oh mau foto itu hanya pencet doang, ternyata ada harus yang kita perhatikan, ada komposisi foto, kemudian ada pencahayaannya itu harus seperti apa gitu. Banyak sekali teorinya, dan maksudnya aku bersyukur bisa mempelajari itu lewat KBR ini. Ketemu ide untuk nyandingin dua foto, portrait sama still life, gimana waktu itu prosesnya? Itu prosesnya dari Kayopi gitu. Mentornya ya? Iya, mentor mengarahkan kalau boleh kamu tuh foto itu maksudnya yang identifikasikan ini pekerjaannya. Maksudnya ini orangnya, terus ada pekerjaannya di samping hasil karya atau apapun yang dilakukan di dalam pekerjaan itu, benda. Jadi aku tuh menggabungkan 2 foto jadi 1. Ada rencana buat ngelanjutin lagi gak sih? Melanjutkan mungkin ada dengan teman-teman komunitas, karena kan kita tuh sesuai perjanjian dengan organisasi. Kalau misalkan kita mengikuti workshop atau pelatihan atau pertemuan dimanapun, itu harus berbagi dengan teman-teman organisasi. Setelah dari teman-teman organisasi, kita tuh biasanya akan menyusun jadwal untuk berbagi ke teman-teman komunitas. Kemudian kita akan seperti yang diajarkan oleh Pana Foto, kemudian kita akan bisa mungkin lah menjelaskan ke mereka untuk ini. Ilmunya dibagikan ke teman-teman yang lain juga gitu ya? Iya, tetap dibagikan. Awalnya kenapa sih dulu tertarik ikutan workshop ini? Sebenarnya aku nggak tahu ini workshop ini kan. Oke. Kemudian dari ketua organisasi bilang, Jennifer kamu kayaknya cocok di workshop itu. Jadi aku tuh yang dari beberapa anggota, aku tuh yang diarahkan untuk mendaftar. Iya, melewati wawancara itu dan terpilih kan. Oh iya, ada wawancaranya, aku lupa ya.
Sebelumnya udah demen motret nggak sih? Sebelumnya nggak pernah motret. Oh Maksudnya iya? motret cuma untuk teman, minta tolong difotoin. Pakai ya foto selfie biasa. Tapi kalau gitu. untuk foto, maksudnya menyuarakan aspirasi kita lewat foto itu nggak pernah. Yang didapat dari workshop ini apa sih, Jen? Yang didapat dari workshop ini banyak pengalaman. Pertama, menjadi fotografer itu ada teorinya, bukan cuma praktek tapi ada teorinya. Kemudian pengalamannya itu ya ini bisa bertemu dengan orang yang hebat dari berbagai macam daerah, kemudian bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan di setiap daerah maupun kendala-kendala yang di setiap daerah hadapi itu ternyata berbeda-beda. Sekarang dating life Jennifer kayak gimana? Kalau untuk saat ini Heeh. menurut aku sih nggak terlalu penting sih sebenarnya. iya. Karena buat aku sih, karena kita kan pertama hidup dengan masyarakat yang kental banget dengan budaya patriarki, bahwa laki-laki itu harus kuat, tangguh, dan harus menikah dengan perempuan. Sementara sebenarnya kalau aku melihat hal ini, ada beberapa teman-teman heteroseksual itu yang sebenarnya mau gitu loh pacaran dengan teman-teman transgender, cuman karena budaya patriarki itu mereka kadang-kala nggak mau gitu, nggak mau terbuka gitu. Pernah sih mempunyai hubungan tapi secara tertutup gitu lah. Jadi istilahnya kayak backstreet gitu, hanya aku dan dia yang tahu. Cuman untuk akhir-akhir ini aku tuh lebih fokus ke keluarga gitu. Aku mending fokus ke keluarga dengan karir aku gitu loh. Kalau untuk masalah asmara seperti itu aku nggak terlalu penting. Buat aku sih nggak terlalu penting banget sih. Tapi kalau keluarga sendiri kayak gimana, Jen? Keluarga sendiri sih belum pada menerima kan. Cuman kan kemarin kan kedua orang tua aku kan udah meninggal gitu. Cuma aku udah pernah cerita sama mereka. Waktu itu mereka lihat Facebook aku, kan orang tua aku bertanya, kok kamu ada Facebook yang nama Jennifer terus pakai pakaian perempuan. Terus aku bilang, karena waktu aku bilang bentar aku mau mandi dulu, akunya mau nyagirin pikiran biar maksudnya ngobrol sama orang tua itu nggak salah-salah gitu kan. Terus aku abis mandi aku ngajak mama aku ke kamar. Aku terus ceritain dari kecil aku sampai besar. Aku bilang, "Mama, aku tuh dari kecil nggak pernah suka perempuan gitu loh. Sedikit pun aku nggak suka perempuan. Bahkan di dalam kamar pun biasanya kan kalau laki-laki yang hetero itu kan baru melihat perempuan berjalan itu biasanya kan maksudnya secara seksualitas mereka bisa naik, bisa ada rangsangan gitu kan. Aku nih aku bilang di dalam kamar pun ini teman perempuan aku tuh udah telanjang 0,001% pun aku tuh nggak ada rasa tertarik gitu aja, karena aku pikir dia perempuan, aku perempuan gitu kan. Bahkan kalau misalkan mereka deketin aku ngerasa jijik, kan biasanya mereka tuh kadang bercanda gitu kan, aku tuh ngerasa jijik, bahkan pengen muntah kalau mereka deketin aku gitu. Karena beda lagi ceritanya dengan kalau misalkan aku ketemu dengan misalkan laki-laki gitu kan, itu ada rasa ketertarikan sama halnya seperti perempuan pada umumnya ketika melihat laki-laki ada rasa aduh cakep nih gitu kan, biasanya kan gitu. Kemarin aku tuh cerita juga ke teman-teman perawat yang perempuan, jadi kalau misalkan kita lagi duduk bareng itu ya maksudnya ngobrolnya jadi kayak terbuka gitu loh, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Waktu itu reaksi ibu kayak gimana pas ngobrol, Reaksi ada ibu obrolan sih, itu? aku sih nggak ngerti sih mas, maksudnya ya pasti nggak menerima, cuman kan baju aku yang perempuan ini kan di kamar gitu kan, kalau aku cuci juga sembunyi-sembunyi, kadang aku lupa ngangkat, kadang dia yang rapiin, yang maksudnya yang lipat baju terus maksudnya ditaruh rapi gitu. Dan dia no komen, gak bertanya ini bajunya siapa gitu. Kalau istilahnya itu sama-sama tahu gitu. Cuman untuk berbicara itu masih kayak belum pengen membahas itu soal identitas gender aku ini gitu. Atau mungkin sebenarnya udah nerima gitu tapi kalau aku lihat sih sebenarnya udah menerima sih. Cuman mereka tuh paling gak suka kalau misalkan ada orang luar yang ikut campur, misalkan tetangga. Atau ada keluarga yang lain bertanya soal identitas gender aku. Itu orang tuaku paling gak suka. Tapi kalau selama ini gak ada yang bertanya, mereka juga no comment gitu. Bapak juga ya? Sempat ngobrol juga gak? Kalau aku tuh jarang ngobrol sama bapak aku gitu kan. Jadi dia cuma bilang ini susah diubah dan gak boleh diubah. Itu aja sih komentarnya. Cuman yang aku tuh paling banyak ngobrol sama ibu. Goalsnya Jennifer apa sih dalam hidup? Pengen ngapain, pengen bikin apa gitu? Kalau goals aku sih, aku tuh maunya membahagiakan orang tua dan keluarga sih pastinya. Itu aja sih tujuan aku sih hidup untuk saat ini, itu sih. Karena maksudnya aku tuh bersyukur gitu, maksudnya dengan keluarga, maksudnya mau menerima maksudnya gaya aku di rumah kayak perempuan, mereka tuh gak terlalu mempermasalahkan. Yang penting aku tuh di luar sana gak macam-macam, maksudnya nggak mau rokok. Mereka tuh paling suka itu di keluarga aku tuh nggak mau rokok,
ketemu terus nggak alkohol, nggak narkoba. Jadi akunya jauh dari itu mereka udah senang sekali gitu. Tapi kalau di rumah juga secara bebas gitu mengekspresikan gender Jennifer? Kalau di rumah nggak terlalu bebas karena kan aku udah tahu kan kondisi keluarga aku yang belum terlalu menerima gitu kan. Karena aku tuh pasti kalau misalkan aku tuh mengekspresikan gender aku seperti ini, pasti kan ada tetangga aku yang pasti akan ngobrol dan itu akan dibahas lagi di dalam keluarga, dan karena aku udah tahu jadi aku mending di luar aja gitu loh. Kalaupun next time kemarin kan mereka tahu kamu ke kafe pakai baju, aku menjelaskan itu inilah diri aku gitu lah, dan aku nggak bisa mengubah itu. Ya udah cuma sampai di situ aja pembahasannya. Nggak ada tuh yang diusir, nggak ada. Cuma aku bilang ke keluarga aku nggak bisa mengubah ini, jadi maksudnya walaupun kalian mau panggil kemanapun itu nggak bisa diubah. Aku kasih tahu ke keluarga aku seperti itu. Panggil kemanapun maksudnya kayak gimana? Maksudnya misalkan mami aku tuh pernah ngobrol, oh iya di sana diajak ke misalkan kayak ke dukun gitu, paranormal gitu, bisa berubah kok. Terus aku bilang nggak boleh mami, aku udah ngobrol sama psikolog, itu nggak bisa gitu loh. Maksudnya aku menjelaskan ke mereka secara baik-baik, nggak ada tuh aku ngasih lihat kayak seolah aku tuh marah, mereka nggak menerima aku gitu loh. Cuman nggak ada pembahasan yang secara spesifik. Keluarga yang belum siap atau sebenarnya Jennifer yang belum siap untuk ngobrol mungkin ya dari hati ke hati? Kalau aku sendiri sih yang belum terlalu siap untuk ngobrol, untuk istilahnya coming out ya. Untuk ke keluarga itu belum terlalu siap karena masih mencari waktu yang tepat. Cuman mereka sudah pernah bertanya-tanya, soalnya aku bilang aku nggak bisa mengubah ini. Cuman aku tetap emosinya lagi mencari waktu untuk menjelaskan ke keluarga secara detail banget soal kehidupan aku gitu kan. Biasanya aku tuh hanya ngobrol dengan waktu SMA, ngobrol juga hanya ke guru BK. Bahkan kayak guru BK waktu itu guru BK tuh datang ke kelas gitu kan, kemudian dia minta untuk menceritakan pengalaman di 2 kertas itu, pengalaman hidup. Kemudian aku menceritakan dari kecil sampai besar aku tuh nggak tertarik sama perempuan, dan besoknya guru BK itu manggil aku dan dia tuh meluk aku dan menangis. Maksudnya aku nggak ngerti, mungkin dia mengerti dengan perasaan aku. Terus dia bilang pokoknya insya Allah hidup kamu baik-baik saja. Dia tuh nggak berkomentar ubah ya atau apa, cuman dia bilang ngasih pesan insya Allah hidup kamu akan baik-baik saja. Itu tadi kan kesadaran tentang orientasi seksual udah muncul ya dari kecil gitu ya. Tapi untuk gender itu mulai kapan dan waktu itu kayak gimana prosesnya untuk kemudian nyadar kayaknya aku perempuan nih gitu? Waktu itu sebenarnya aku tuh belum mengenal soal organisasi. Bahkan waktu terpilih menjadi sebagai duta HIV/AIDS di kalangan transgender, aku tuh masih belum menerima diri aku sendiri waktu itu. Bahkan mengikuti ajang pemilihan transgender senasional di Manado waktu itu, aku belum menerima diri aku sendiri. Walaupun teman-teman udah menjelaskan Sugi SC ini udah berulang-ulang kali, aku belum menerima. Cuman waktu malam aku tuh bercerita dengan diri, sebelum itu tuh bercerita dengan diri sendiri, kok aku nih susah banget sih ubah ini gitu. Aku kemudian dari diri aku sendiri merasa kayaknya ini adalah takdir aku dan ini udah pemberian Tuhan dan aku harus menjalannya dengan sebaik mungkin gitu loh. Jadi aku menerima itu waktu di tahun 2014, menerima diri aku sendiri. Aku kemudian untuk memperkuat itu aku bertanya sama psikolog dan kemudian bertanya dengan Ustadz Arif waktu itu. Kemudian keduanya menjelaskan sesuai dengan, maksudnya sebelumnya aku udah menerima diri aku sendiri. Waktu itu kalau jawaban dari Ustadz Arif kayak gimana? Ustadz Arif ya emang ini udah takdir dan kita harus menjalaninya dengan sebaik mungkin gitu. Yang penting kita tuh nggak merugikan orang lain. Kemudian secara agama sebagai misalkan kita kan muslim, kita harus tetap menjalani sholat, kemudian berzakat, itu aja. Soal masalah orientasi seksual itu nggak masalah, nggak dipermasalahkan karena memang di dalam, misalkan contoh aku tuh belajar ya dari Ustadz Arif, walaupun aku ini bukan ahli agama, cuman di situ dikatakan misalkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 31, di situ kan ada sepotong ayat di tengah-tengah ayat itu yang bunyinya ulil irba minar rijal, laki-laki yang tidak mempunyai hasrat seksual pada perempuan. Nah, kemudian Ustadz Arif menjelaskan artinya Tuhan itu berfirman di situ bahwa ada laki-laki yang tidak tertarik pada perempuan gitu. Diakui sebenarnya gitu loh. Maksudnya secara langsung dia tuh mengatakan ada laki-laki loh yang tidak suka atau yang tidak tertarik perempuan. Dan aku tuh sebenarnya baru tahu gitu. Oh iya, ternyata di Al-Quran juga udah ada ya. Maksudnya pengakuan Tuhan gitu, firman Tuhan di situ gitu. Walaupun tafsir kan beda-beda.
Ada orang yang menafsirkan ini, dan tapi kan Ustadz Arif sebagai dosen dan ahli tafsir agama, tafsir Al-Quran itu dia menjelaskan itu. Maksudnya aku belajar dengan orang yang ahlinya, bukan merapokan hasil pemikiran aku sendiri maupun hasil dari orang-orang yang maksudnya menjelaskan itu bukan berdasarkan teori gitu. Ini kan teori secara agama. Faktanya udah ada gitu ya, di dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan sebenarnya gitu. Aku tadi tertarik sama yang tadi waktu di SMA ya, guru BK minta menuliskan pengalaman gitu kan. Waktu itu apa yang bikin Jennifer berani gitu ya untuk menuliskan itu gitu? Pertama aku tuh nggak tahu mau ngobrol sama siapa, maksudnya manusia yang harus aku kan mungkin selama ini sebelum cerita aku tuh ngobrol dengan Tuhan kan, berbicara dengan Tuhan lewat doa. Cuman untuk manusia atau orang aku harus ngobrol sama siapa gitu kan. Nah aku tuh bersyukur banget waktu itu ada guru BK yang minta kita untuk menulis, jadi aku tuh curhat tuh lewat itu gitu. Dengan harapan aku tuh guru BK tuh ngundang orang tua aku, karena waktu dari SMP tuh orang tua bilang nggak boleh begini gitu. Aku tuh heran deh sama orang tua aku tuh dilarang untuk kayak perempuan, tapi kalau misalkan aku minta misalkan dark atau eyeshadow tuh dikasih, tapi kalau aku pakai dilarang. Jadi aku tuh kayak gimana sih dengan mama ini gimana gitu loh. Waktu ketemu dengan guru BK itu aku tuh berharap untuk biar orang tua aku itu maksudnya diundang oleh guru BK, jadi aku tuh ada yang mewakili diri aku untuk menjelaskan ke orang tua aku. Cuman tidak sih, dia tidak melakukan itu. Dia cuma peluk aku dan bilang semoga kamu baik-baik saja. Waktu itu nggak ada obrolan sama sekali ya, berarti sama nggak ada obrolan, cuma waktu dipeluk dia terus nangis, kemudian cuma bilang itu aja. Biasanya kalau anak sekolah kan ini banget ya, bullying gitu, apalagi kalau kita berbeda gitu kelihatan. Sempet mengalami hal-hal yang kayak gitu nggak sih? Dari SMP aku tuh sering dibully gitu dong, dan aku tuh paling hobi masuk BK gitu kan, berantem gitu. Aku nggak mau dibully seperti itu, kayak dia bilang banci lah apalah. Aku tuh ngajak berantem teman laki aku gitu loh. Sampai aku tampar lah, tapi mereka udah habis itu nggak mau balas lagi. Itu dari kelas 1. Terus naik kelas 2 aku tuh berantem lagi sama teman aku yang cowok juga, aku pukul, terus keluar darah. Aku yang dimarahin sama guru, kamu tuh mukul, padahal dia yang duluan kan yang ngejekin aku banci gini lah. Bahkan sampai kelas 3 ada teman aku tuh yang memang sampai berdarah. Teman aku tuh nggak tahu tuh, padahal mereka tuh ada 10 orang, tapi sasaran aku tuh cuma 1. Yang teman aku yang duluan itu aku sempat pukul juga, dan akhirnya aku diundang sama guru BK, dan aku minta untuk undang orang tua aku juga, sampai mama aku datang ke sekolah waktu SMP itu. Ada nggak sih mungkin cita-cita atau keinginan gitu yang pengen dilakukan gitu di dalam berorganisasi katakanlah? Kalau di dalam organisasi yang akan dilakukan yaitu maksudnya tetap menjelaskan soal keragaman gender dan seksualitas, karena kan yang kalau aku lihat sih permasalahan yang ada di komunitas itu sendiri yaitu mereka belum menerima diri mereka sendiri. Bagaimana kita punya cita-cita agar orang lain tidak membuli diri kita, sementara mereka sendiri kadang membuli temannya mereka sendiri kan. Kayak mereka bilang tetap kita tuh harus jadi laki-laki, tetap harus jadi nikah. Jadi aku tuh perlu menjelaskan ke mereka soal keragaman gender dan seksualitas, karena misalkan contoh teman aku dia gay, kemudian dia memaksakan untuk menikah, namun di luar itu kan dia tetap maksudnya mencari pasangan laki-laki kan, walaupun udah menikah. Kemudian aku tuh bertanya ke psikolog sama Mbak Kanis, Mbak gimana tuh seperti itu. Terus Mbak Kanis bilang sebaiknya mereka tuh nggak menikah gitu, karena resikonya kasihan, pertama istrinya, kemudian anaknya. Kalau misalkan ketahuan bapaknya masih tetap pacaran dengan laki-laki. Dan sebenarnya teman-teman aku yang gay itu sebenarnya mereka nggak mau menikah sebenarnya. Cuma karena faktor keluarga, faktor lingkungan yang harus mereka ikuti, kemudian faktor untuk menutupi jati diri mereka, mereka tutupi dengan cara menikah. Tapi kan orang-orang di luar sana kebanyakan tuh yang tidak mengetahui soal keragaman gender dan seksualitas, mereka tuh menginginkan kita tetap menikah, tapi kan resiko yang kita hadapi itu kan mereka kan nggak mengerti dan memahami. Kalau nama Jennifer Immanuela, waktu itu milihnya kayak gimana nama itu? Kalau nama aku sendiri sih waktu itu mau ikut pemilihan transgender di Kota Manado. Itu pertama kali aku mengikuti. Kemudian aku bingung mau pakai nama apa, dan aku tuh punya teman yang polisi waktu itu. Dia bilang atau gini aja, pakai nama anak aku aja, Jennifer Immanuela gitu.
Oh itu nama anaknya teman ya? Ya, Polisi teman ya? yang polisi itu. Kebetulan dia yang ngantarin kita ke Manado waktu itu. Antar Oke. pakai mobil, kayaknya pakai nama anaknya. Kebetulan dia kan punya marga juga, jadi Jennifer Emmanuel kemudian dilanjutkan dengan marganya. Tapi dia bilang nggak usah pakai marga aku aja, pakai Jennifer Emmanuel. Tapi terus aku cari-cari di di Google Jennifer artinya apa, kemudian Emmanuel Artinya apa Jen? Kalau Jennifer itu kan artinya putih, bersih, kemudian ratu. Kemudian Immanuel itu kan artinya dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita sambungin kan berarti ratu yang bersih, kemudian dekat dengan Tuhan. Ya aku sih harapannya sih seperti itu gitu. Pantas sering menang pageant gitu ya. Gitu. Tapi berarti sering ikut pageant ya atau pemilihan gitu-gitu ya? Iya, ikut pageant dari tingkat provinsi kemudian di nasional. Itu biasanya kayak gimana sih pemilihan pageant itu kayak gimana sih Jen, prosesnya, seleksinya berat nggak sih sebenarnya? Iya, pertama mendaftar dulu kemudian diseleksi ikut beberapa materi dari misalnya dari Dinas Kesehatan, dari KPA provinsi, kadang dari BNN juga. Kita tuh diberikan edukasi. Kemudian di malam final nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu, ada yang masuk 10 besar, 5 besar, 3 besar dan yang juara 1. Kalau di Manado waktu itu kita sempat di karantina selama kurang lebih 3 hari. Kemudian waktu itu tetap ya Mbak Kanis juga yang psikolog itu datang. Bahkan waktu itu aku mau cerita sedikit, waktu di Manado itu aku tuh sebelum ketemu sama Mbak Kanis di Gorontalo dan menerima diri aku sendiri, aku tuh sempat berbantahan dari misalkan waktu itu kurang lebih ada 20 peserta kan yang di tingkat nasional. Aku tuh yang bilang kita ini sebagai transgender ini adalah ujian gitu. Kemudian semua orang transgender yang mewakili kota masing-masing itu berarti kamu sendiri aja, kita nggak mau ikutan karena pemahaman aku yang kurang gitu kan, dan masih kental banget dengan soal isu agama di Gorontalo. Jadi aku tanpa aku sadari ternyata waktu itu setelah aku sadar gitu ya, ternyata aku salah waktu itu bilang bahwa ini adalah ujian dan kita harus bertawakal, intinya berserah diri, aku bilang waktu itu. Itu untuk berdamai dengan diri sendiri ya, apalagi kan tadi Jennifer bilang dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang cukup kuat kan, artinya untuk kemudian berdamai dengan itu kayak gimana? Berdamai dengan diri sendiri, menerima diri aku sendiri itu ya maksudnya hampir setiap malam kan aku berdoa gitu kan, maksudnya Tuhan berikan petunjuk gitu kan. Aku tuh bertanya, Tuhan kok ini aku kenapa suka sama laki-laki gitu loh. Sementara aku secara fisik aku tuh punya penis kan, dan akhirnya aku bilang kayaknya ini udah memang, aku bilang ini udah takdir dan aku harus menjalaninya gitu loh. Tanpa aku berpikir, tanpa aku waktu itu belum belajar soal apa itu orientasi seksual, apa itu ini, aku langsung berdamai, menerima itu gitu. Menerima dulu baru belajar gitu ya berarti? Iya, saya menerima dulu baru belajar. Walaupun kemarin ada proses belajar tapi saya nggak mau dengar itu. Dan akhirnya jadi kalau misalkan ada yang ngasih pembelajaran teman-teman organisasi, aku tuh nggak fokus gitu, karena aku ada di pendirian aku kan. Cuman seiring berjalannya waktu, ketika aku udah menerima diri aku sendiri, nah dari situ aku mulai belajar apa sih itu orientasi seksual, apa itu identitas gender. Satu pertanyaan terakhir, cinta menurut Jennifer itu apa maknanya? Kalau cinta itu menurut aku sih apa ya? Cinta itu menurut aku sih semacam ketulusan sih. Kalau orang itu cinta itu pasti udah tulus. Menurut aku sih itu cinta itu artinya ketulusan. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Seperti warna bendera LGBT yang pelangi, beda-beda warna dan arti, pekerjaan transpuan juga nggak melulu salon atau penata rias. Ada ruang-ruang lain yang mereka isi meski masih dibatasi. Ya, dibatasi. Artinya ruang-ruang lainnya butuh membuka pintunya lebar-lebar untuk teman-teman transgender. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.